Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Kompas TV Dewata dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia ya. Senang sekali pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program Sapa Bali Pagi bersama saya Permana Dewi. Tentunya dalam program Sapa Bali Pagi ini saya tidak sendiri dong. Sudah hadir di studio Kompas TV Dewata narasumber yang tentunya sangat luar biasa berkompeten dalam bidangnya berkaitan sama tema yang akan kita bahas untuk pagi hari ini. Di mana tema yang akan kita bahas yaitu adalah Jaga Desa, Membangun Desa Sadar Hukum. Kalau sudah ngomongin soal hukum, sudah pada tahu ya siapa yang hadir ke studio Kompas TV Dewata untuk pagi hari ini. Langsung saja saya kenalkan, di sebelah saya sudah ada Bapak Inyoman Triarta Kurniawan SHMH. Beliau merupakan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gianyar. Om Swastiastu. Selamat pagi. Gimana kabar? Sehat? Pasti sehat, Mbak. Pasti sehat. Harus sehat. Harus sehat. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Di sebelahnya Pak Nyoman sudah hadir di studio Kompas TV Dewata. Juga ada Bapak Kenan Abraham Siregar SH. Beliau merupakan Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Gianyar. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat selalu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Nyoman dan juga Pak Bram sudah hadir di studio Kompas TV Dewata pagi hari ini membahas topik menjaga desa, membangun desa sadar hukum. Karena penting sekali ya masyarakat desa itu untuk mengenali tentang hukum seperti itu. Tapi sebelum kita lebih jauh tentang program dari Kejaksaan Negeri untuk bersama-sama meningkatkan pemahaman warga desa berkaitan sama hukum, mungkin kita bisa menjelaskan dulu kepada pemirsa di rumah sebenarnya tugas dan fungsi dari kejaksaan itu apa sih? Siapa dulu yang mau jawab? Mungkin Bapak dulu? saya dulu ya. Oke, silakan. Terima kasih, Mbak. Mungkin banyak masyarakat yang masih belum tahu ya peran jaksa itu seperti apa sebenarnya. Dan banyak juga kadang-kadang kalau melihat kita itu ini apa sih? Nah, kadang-kadang kita malah disangka polisi kadang-kadang, Pak. Gitu. Yeah. Jadi jaksa itu sebenarnya sebagai penuntut umum. Jadi kalau kita misalkan sidang di pengadilan itu ya kita sebagai penuntutnya untuk menentukan tuntutan dari terdakwa di persidangan. Jadi nanti ketika kita sudah melakukan tuntutan, setelah itu hakim akan menjatuhkan putusannya seperti itu. Itu sebenarnya fungsi utama dari jaksa. Nah, cuma memang sekarang itu tupoksi kita sebenarnya banyak, Mbak, gitu. Nah, untuk lebih sekarang ini kita lebih fokuskan ke desa ya. Jadi kenapa jaksa kok terlibat di desa juga seperti itu, karena memang untuk sekarang itu jaksa lebih diarahkan kepada gimana caranya kita membangun negara itu dari desa. Jadi fokus pembangunan harus diutamakan di desa terlebih dahulu, karena apa? Desa itu skup paling bawah. Jadi kita mulai pembangunannya itu di desa, biar nanti kalau desanya sudah bagus, otomatis kan daerahnya juga pasti akan berkembang seperti itu. Makanya sesuai dengan arahan Pak Jaksa Agung, kita diupayakan untuk mengawal gitu. Jadi kita ditugaskan untuk mendampingi desa gitu. Karena apa? Desa itu sekarang mengelola uang yang sangat banyak gitu. Ada dari dana desa, ada dari pendapatan dari daerah yang dibagi juga dengan desa. Nah, itu kita perlu untuk mengawasi gitu. Jadi agar penggunaan dana-dana tersebut bisa sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh desa gitu. Jangan sampai nanti ada penyalahgunaan di situ, apalagi memang dana desa itu aturannya kan lumayan banyak ya gitu. Aturannya banyak dan memang aturan itu harus diikuti seperti itu. Jangan sampai nanti karena ketidaktahuan dari aparat desanya malah terjadi penyelewengan seperti itu. Baik. Makanya itulah fungsi kita di situ untuk mendampingi sekarang. Gitu.
Berarti selain bertugas di ruang persidangan Betul. begitu ya, sekarang juga ikut turun ke desa. Ya. Yang menjadi urgensi sampai akhirnya ikut turun ke desa untuk membangun desa itu apa, Pak? Yaitu karena belakangan ini ya Mbak ya, mungkin di tempat lain, nggak hanya di Bali saja, banyak terjadi permasalahan-permasalahan terkait dengan penggunaan dana desa. Jadi makanya setelah kita telusuri, setelah kita lihat, ternyata yang menjadi permasalahan itu adalah kurangnya pengetahuan dari aparat desa itu sendiri. Ya mungkin salah satu kelemahan kita juga, mungkin ada aturan itu kita nggak baca gitu. Padahal itu memang kalau kita ingin menggunakan uang itu atau dana itu, ya ikuti harus aturannya yang berlaku gitu. Jadi kebanyakan permasalahan seperti itu, sehingga banyak yang akhirnya permasalahan itu berakhir atau endingnya ke tindak pidana korupsi seperti itu. Jadi ada penyalahgunaan seperti apakah itu. hanya mengatasi soal dana desa atau keuangan aja, atau ada juga yang dibantu didampingi secara hukum oleh pihak kejaksaan, Pak Bram? Baik, jadi di sini adalah kejaksaan dalam hal melakukan jaga desa itu sendiri merupakan singkatan sebenarnya. Jaga desa merupakan jaksa garda desa. Jadi di sini peran kejaksaan juga sebagai bagaimana desa itu dapat mendapatkan pengetahuan tentang hukum. Tadi seperti disampaikan oleh Bapak Kasih Intel, di sini jaksa tidak hanya mengawasi terkait dengan penggunaan dana desanya, namun di sini karena desa itu terdiri dari banyaknya masyarakat, mereka pasti juga banyak sekali yang belum mengetahui tentang apa itu hukum. Disinilah peran kejaksaan masuk. Di situ kejaksaan dapat memberikan suatu pemahaman hukum, suatu pendampingan hukum, memberikan suatu solusi apabila ada permasalahan di dalam desa. Karena kita tahu desa ini adalah seperti pemerintahan namun dalam lingkup yang lebih kecil. Di dalamnya itu ada banyak peraturan. Adanya masyarakat itu seperti warga negaranya istilahnya. Dan mereka pasti semua juga memiliki suatu masalah. Apabila ada masalah, kita juga menginginkan permasalahan tersebut jangan seperti langsung menggunakan jalur hukum istilahnya. Kita bisa melakukan penyelesaian terlebih dahulu. Seperti misalkan kita kan negara kita ini berbasis musyawarah mufakat istilahnya. Jadi menyelesaikan segalanya mungkin bisa melakukan diskusi, melakukan musyawarah. Namun di sini apabila desa membutuhkan bantuan lebih lanjut, bisa melalui kejaksaan, di mana nanti kejaksaan akan melakukan pendampingan hukum, seperti melakukan penengah istilahnya. Apabila masyarakatnya ada yang bermasalah, kita bisa hadir di tengah-tengah untuk membantu menyelesaikan masalah. Jadi di sini kejaksaan memberikan suatu pengetahuan hukum lebih lanjut lah ke dalam masyarakat tersebut. Oke, baik. Berarti selain menangani atau membantu masyarakat mengetahui peraturan soal keuangan dana desa begitu ya, melakukan juga pendampingan berkaitan sama masalah hukum yang lain gitu. Nah, tapi kalau dari kejaksaan sendiri, bidang-bidang apa saja sih yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri, Pak Bram? Oh baik. Jadi kejaksaan ini adalah instansi penegak hukum di mana sudah pasti di dalamnya terdapat banyaknya bidang-bidang apa saja. Yang pasti yang pertama adalah karena kita berhubungan dengan penuntutan, bidang yang pertama kita miliki adalah bidang pidana umum. Pidana itu adalah suatu tindakan melanggar hukum. Nah, kalau kita melakukan klasifikasi itu, kalau pidana umum itu seperti contohnya adalah kasus pencurian, ada juga pembunuhan, ada juga penipuan. Itu lingkupnya ada di bidang pidana umum. Kemudian ada juga di dalam kejaksaan itu namanya bidang pidana khusus. Nah, pidana khusus itu apa saja? Nah, sesuai dengan undang-undang kejaksaan, di bidang pidana khusus itu kita mengurusi masalah seperti tindak pidana tipikor atau tindak pidana korupsi, kemudian juga ada tindak pidana pelanggaran HAM berat. Nah, disitulah lingkup pidana khusus. Kemudian juga ada bidang yang kebetulan saya dan Pak Kastel juga ada di dalam bidangnya, itu adalah bidang intelijen. Namun intelijen di sini bukan berarti
seperti bayangan masyarakat ya, kalau intelijen tuh intel, menyamar, jadi tukang bakso. Gitu ya? Nah, tapi bukan seperti itu. Intelijen kejaksaan fokusnya adalah intelijen penegakan hukum. Jadi fokusnya kita adalah melakukan suatu antisipasi. Sebelum terjadinya suatu tindak pidana, kita sudah mengetahui lebih dahulu. Fokus kita adalah menangani apa yang disebut sebagai AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Jadi kita melakukan proyeksi terlebih dahulu. Ini misalkan ada suatu isu yang bergulir di masyarakat, kita akan memikirkan kira-kira dari isu ini akankah adanya kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana. Nah, disitulah fungsi dari intelijen penegakan hukum. Dan kita pun juga sebagai supporting atau sebagai bidang pendukung bidang-bidang lainnya di dalam kejaksaan. Kemudian selain dengan intelijen, ada juga bidang datun atau perdata dan tata usaha negara. Di sini yang sering sekali kalau di dalam masyarakat itu, di dalam kejaksaan itu dikenal dengan JPN atau Jaksa Pengacara Negara. Jadi di sini jaksa perannya bukan sebagai penuntut umum, tapi sebagai pengacara untuk negara. Istilahnya dialah yang melakukan segala bertindak dan atas nama negara, seperti misalkan bertindak dan atas nama instansi, bertindak dan atas nama badan usaha milik daerah ataupun badan usaha milik negara. Baik. Kemudian juga ada bidang pembinaan. Itu fokusnya adalah internal di kejaksaan. Jadi mengurusi masalah kepegawaian, mengurusi masalah suatu pokoknya semua keperluan yang kita butuhkan dalam hal bekerja. Kemudian juga ada bidang yang terakhir adalah bidang pemulihan aset. Jadi kalau kita melihat setiap ada tindak pidana, pasti ada barang buktinya. Kemanakah barang bukti itu kita gunakan? Nah, itu nanti kan ada di dalam keputusan pengadilan negeri atau di dalam putusan itu ada dirampas untuk negara, dikembalikan kepada yang berhak, ataupun dirampas untuk dimusnahkan. Jadi itulah fokusnya di bidang pemulihan aset. Baik, ternyata banyak bidang yang diurusi oleh kejaksaan begitu ya. Betul. Salah satunya itu adalah bagian intelijen. Itu yang dimana nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Betul. Karena itu bagus sekali. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Betul. Kita mengantisipasi terlebih dahulu. Dan lebih jauh kita akan ngomongin soal program yang tadi sudah disebutkan, yaitu adalah program Jaksa Garda Desa. Sebentar akan kita bahas lagi. Untuk itu, pemirsa jangan kemana-mana. Masih di program Sapa Bali Pagi, Saudara. Saya senang sekali pagi hari ini karena banyak sekali ya yang mau berbagi bersama dengan kita semua berkaitan dengan membangun desa sadar hukum. Nah, setelah tadi pada segmen pertama sudah hadir di studio Kompas TV Dewata, yaitu adalah dari Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gianyar. Kali ini saya undang untuk kembali datang ke studio Kompas TV Dewata, yaitu adalah dari Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Gianyar. Langsung saja saya kenalkan, ada Bapak Iwayan Gede Subayasa, SOS MM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Dewi dan pemirsa Kompas TV yang berbahagia. Baik, gimana kabarnya? Kabar baik, Pak. Kabar baik, siap untuk berbagi ya? Siap. Siap banget untuk berbagi bersama dengan pemirsa di rumah, termasuk sama saya juga nih. Saya juga jadi terisi pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita akan lanjut lagi perbincangan kita. Nah, tadi kan sudah dijelaskan itu berkaitan sama bidang-bidang yang diurusi oleh Kejaksaan Negeri Gianyar seperti itu ya. Salah satunya yaitu adalah di bagian intelijen, di mana kita mengantisipasi terlebih dahulu ya sebelum konflik itu terjadi. Makanya akhirnya ada program Jaksa Garda Desa gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin lagi lebih dalam kepada pemirsa di rumah, apa sih itu program Jaksa Garda Desa dan kenapa program ini penting untuk dilaksanakan? Silakan Pak Nyoman. Terima kasih Mbak. Untuk program Jaksa Garda Desa ini memang sudah diinstruksikan oleh Bapak Jaksa Agung, di mana dalam peraturan instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023 memang di sana dari
berbagai bidang yang ada di kejaksaan itu masing-masing mempunyai tugas di situ. Nah, kalau kami di bidang intelijen itu salah satu tugas kami yang paling penting menurut saya itu adalah melakukan pengawalan dan asistensi. Selain itu kita juga bisa mendampingi desa dan juga bisa memberikan penyuluhan hukum, penerangan hukum di desa untuk tujuannya untuk memberikan edukasi kepada aparatur desa dan masyarakat desa agar nanti dalam penggunaan dana desa itu bisa tepat seperti itu, bisa berjalan sesuai dengan aturan. Dan juga ini sesuai dengan Astacita Presiden Bapak Prabowo yang ke-6, yaitu gimana kita harus membangun desa. Pembangunan itu diawali dari desa gitu. Tujuannya apa? Untuk memberantas kemiskinan. Jadi jika pembangunan itu kita lakukan dari desa, otomatis akan lebih menyentuh ke masyarakat seperti itu. Jadi jika terkait misalkan infrastruktur itu kita bangun di desa, otomatis kan itu akan memudahkan masyarakat untuk selain itu dari bidang ekonomi, untuk dia mencari penghasilannya, itu pasti akan berdampak gitu. Jika pembangunannya sudah lancar, kan otomatis masyarakat akan gampang untuk bekerjanya. Gampang untuk bekerja, otomatis ekonominya juga pasti akan meningkat, kan seperti itu. Itu salah satu dasar kami dalam melakukan program Jaksa Garda Desa ini. Oke. Program ini sudah berjalan sejak kapan, Pak? Dan untuk di Kabupaten Gianyar ini sudah di mana saja? Ini sebenarnya kalau kita pengawalan desa atau misalkan memberi penyuluhan dan penerangan hukum di desa itu udah dari lama ya, Mbak ya, dari dari undang-undang kejaksaan itu sudah ada tupoksi kita untuk melakukan itu. Nah, lebih khusus untuk ke desa dalam pengawalan program Jaksa Garda Desa ini memang instruksi resmi yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung itu baru dikeluarkan di tahun 2023 seperti itu. Jadi baru kita tekankan kembali setelah ada instruksi itu bagaimana proses pendampingannya seperti itu. Jadi kita sudah ibaratnya dikasih rambu nih oleh pimpinan kita bahwa dalam pendampingan itu atau pengawalan itu apa sih poin-poin yang perlu kita titik beratkan seperti itu. Jadi biar kita juga dalam bekerja itu on the track gitu, nggak sembarangan mendampingi desa seperti itu. Saya tertarik nih untuk mengetahui sebelum adanya program ini gitu ya, sebelum lebih kenceng lagi disosialisasikan atau dilakukan pendampingannya kepada masyarakat, masalah-masalah apa aja sih yang terjadi sampai akhirnya tuh bisa diselesaikan dengan pendampingan hukum ini. Tapi tunggu dulu ya, jangan dijawab dulu. Saya mau ngobrol dulu sama Bapak Subayasa yang juga sudah hadir dari Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Gianyar. Gimana Pak bentuk sinergi antara dinas, kemudian juga kejaksaan dan juga desa dalam menjalankan program Jaga Desa ini? Terima kasih Bu Dewi. Terkait dengan program Jaga Desa ini perlu juga kita sampaikan bahwa pemerintah desa itu sekarang dilindungi atau terkait dengan 4 kementerian, Bu. Yang dulunya ada 3 sebelum tahun 2025 ini ada 3 kementerian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, terus Kementerian Desa. Sekarang di tahun 2025 ada Kementerian Koperasi, kaitannya dengan Koperasi Merah Putih. Dari kementerian yang menaungi desa itu sudah tentu ada regulasi yang wajib diketahui oleh desa. Dari sekian regulasi itu, dengan adanya program Jaga Desa ini luar biasa, kami atas nama pemerintah Kabupaten Gianyar dan Dinas PMD Kabupaten Gianyar mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Jaksa Agung, Pak Kajati dan Pak Kajari Gianyar karena telah membuat program ini. Di mana dengan program ini desa merasa terlindungi, ada wadah ketika desa itu mengalami permasalahan di desa. Dengan di grup perbekal juga, grup Jaga Desa sudah disiapkan terkait dengan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh desa. Kemudian terkait dengan sinergisitas Dinas PMD dengan Kejaksaan Negeri Gianyar, di Dinas PMD dengan pemerintah desa sudah membuat MOU
yang sudah ditangani oleh Kepala Desa se-Kabupaten Gianyar. Kemudian dari kita, dari Dinas PMD, seizin Pak Kadis PMD, kita Dinas PMD sudah menerbitkan juknis terkait dengan pengelolaan keuangan desa, di mana dalam juknis itu pemerintah desa wajib mengalokasikan anggaran untuk penyuluhan hukum. Sehingga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kasih Intel tadi, bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang ada di masyarakat itu bisa dimediasi melalui jaga desa ini. Dan pada kesempatan ini juga kita sampaikan kepada pemirsa Kompas TV, untuk di desa itu ada 7 sumber pendapatan yang masing-masing sudah ada regulasinya. Pertama ada dana desa, kemudian alokasi dana desa, terus yang ketiga ada bagi hasil pajak, yang keempat ada bagi hasil dari retribusi, yang kelima ada BKK dari provinsi, yang keenam ada BKK dari kabupaten, yang terakhir ada pendapatan asli desa. Kalau itu dikelola dengan baik, saya kira apa yang menjadi harapan Pak Presiden Prabowo melalui Astacita yang ke-6 membangun dari desa akan bisa terwujud itu kan. Baik, ada 7 sumber dana begitu ya, sumber dana desa yang sepertinya mungkin juga nggak banyak masyarakat tahu tentang hal ini ya. Nah, sebelum adanya program Jaga Desa ini, Pak Subayasa, peran dari Dinas PMD khususnya dalam transparansi dan juga tata kelola dana desa ini seperti apa, Pak? Terkait dengan transparansi pengelolaan, tadi kan satu bilang dana desa, padahal ada 7 sumber yang disebut hanya dana desa. Untuk transparansi pengelolaan dana di desa, itu kami sudah mewajibkan pemerintah desa memasang baliho di masing-masing kantor desa, kemudian dipasang di tempat-tempat strategis. Dan di samping itu kami juga menginstruksikan kepada perbekal dan perangkat desa untuk memasang di media sosial, baik website maupun Facebook yang dimiliki desa, sehingga kontrol dari masyarakat bahwa penggunaan atau sumber dana yang mereka miliki itu digunakan dengan jelas dan secara transparan, Bu. Baik, sekarang sudah mengarah ke digital ya, lewat media sosial, karena biar bisa lebih dilihat lagi sama masyarakat seperti itu. Oke, saya balik dulu ke Pak Nyoman. Nah, lanjut lagi Pak Nyoman, masalah apa yang sebelumnya biasanya ditemui di desa sebelum adanya program Jaga Desa ini bagaimana, dan setelah ada program Jaga Desa ini seperti apa? Ya, kalau masalah dulu sebelum kita intens terkait dengan pendampingan di desa itu, banyak permasalahan korupsi, Mbak, yang terjadi di desa itu. Jadi memang aparat desa itu kurang mengetahui terkait dengan aturan-aturan dalam pengelolaan keuangan desanya, dana desanya itu. Jadi banyak memang ada penyalahgunaan di situ, sehingga banyak juga kepala-kepala desa itu yang tersangkut kasus akhirnya. Nah, maka dari itu kita, ini kan memang kita di intelijen ya, Pak. Jadi kita melakukan fungsi pencegahan sebenarnya. Tujuan kita mencegah adalah bagaimana caranya kita melakukan edukasi lebih dini kepada mereka. Bagaimana caranya kita mendampingi mereka. Terus memberikan pengawalan mereka agar mereka merasa aman dan nyaman gitu bekerja dalam pengelolaan keuangan desanya itu. Sehingga setelah adanya kita dampingi, setelah kita lakukan pendampingan itu, memang mereka merasa terbantu seperti itu. Mereka merasa terbantu, dan kita juga arahkan, seperti contoh, saya juga kemarin sempat turun langsung ke beberapa desa di Kabupaten Gianyar itu. Saya melakukan pengecekan terhadap LPJ-nya mereka, laporan pertanggungjawabannya mereka, dan ternyata memang saya sangat apresiasi ya untuk Kabupaten Gianyar, untuk tata pengelolaan pertanggungjawabannya itu memang sudah bagus. Saya lihat sendiri gitu. Dan memang ada beberapa masih miss, dan tentunya itu kesalahan administrasi, seperti bisa kita perbaiki gitu. Jadi dengan adanya kita fungsi pencegahan ini, biar tidak nanti masalah yang sebenarnya bisa kita cegah, bisa kita deteksi, malah itu menjadi masalah yang besar nantinya, dan itu akan menyeret kepala desa seperti itu. Jadi biar mereka juga merasa aman seperti itu, Mbak. Baik, saya pengen tahu nih,
para kepala desa atau perangkat desa itu kurang mengetahui, itu apa karena kurang sosialisasi, kurang membaca, atau ternyata peraturannya tuh bahasanya tuh sulit begitu Pak? Oh ya, jadi kalau terkait dengan aturan itu kan memang kadang-kadang setiap tahun tuh kadang-kadang ada perubahan gitu. Jadi memang pas tahun ini mereka sudah mengerti sebenarnya, tapi pas tahun depan ternyata ada perubahan lagi. Jadi memang itu perlu kita stressing, kita perlu kita baca-baca lagi, kita perlu sosialisasikan lagi seperti itu. Baik. Jadi ya di sini penting juga dari aparatur desa tuh harus membaca ya Pak ya. Jadi itu dasar kita sih sebenarnya jika kita ingin mengetahui dan mengupdate kemampuan diri kita untuk memahami atau mengerti terkait dengan aturan-aturan dalam pekerjaan kita, seperti itu. Baik. Oke, jadi bisa disimpulkan kita itu belajar sepanjang waktu ya, nggak cuma pada saat kita usia sekolah saja, tapi sampai kita bekerja menjadi perangkat desa pun juga belajar ya. Oke, sebentar lagi kita akan lanjutkan perbincangan kita berkaitan sama topik jaga desa, membangun desa sadar hukum ini di segmen berikutnya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Subayasa yang sudah hadir di Kompas TV berbagi dari sudut pemerintahan desa Dinas PMD Kabupaten Gianyar ya. Sebentar akan saya undang untuk masuk ke studio Kompas TV Dewata, yaitu adalah dari Ketua Forum Perbekal Kabupaten Gianyar, Bapak Imade Sukrasuyasa Esos NLP, yang akan berbagi tentang bagaimana pendapatnya dari program Jaga Desa ini. Jadi jangan kemana-mana dulu pemirsa. Pemirsa, setelah tadi kita kedatangan dari Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Gianyar, sekarang sudah masuk ke studio Kompas TV Dewata, yaitu adalah dari Ketua Forum Perbekal Kabupaten Gianyar, Bapak Imade Sukrasuyasa Esos NLP. Saya sapa dulu ya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Budi. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Sehat Ya, selalu ya Pak ya. Dan juga di sebelahnya kita ganti pemain dulu pemirsa. Ada Pak Bram lagi dari Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Gianyar yang kembali akan berbagi bersama kita. Siap Pak ya? Siap. Siap. Oke, saya ke Ketua Forum Perbekal dulu, ke Pak Made dulu seperti itu ya. Tadi kan sudah dijelaskan berkaitan sama program Jaga Desa ini, di mana dari Kejaksaan itu melakukan langkah antisipasi dulu ya dengan pendampingan hukum supaya masyarakat lebih sadar lagi tentang pentingnya hukum seperti itu. Nah, Bapak sebagai Ketua Forum Perbekal Kabupaten Gianyar, gimana nih pendapat Bapak tentang tujuan utama dari program Jaksa Garda Desa ini, Pak? Ya, baik, terima kasih waktunya. Tadi sudah dijelaskan semuanya dari Pak Kasintel, Pak Bram, sama dari Dinas PMD. Begitulah situasi keadaannya di desa. Dari beberapa anggaran dana yang kita terima, sudah berang tentu pasti kita SDM terutama. SDM yang di desa itu kadang-kadang kurang. Nah, disinilah perannya penting jaksa jaga desa ini hadir di tengah masyarakat, khususnya di desa. Dengan adanya MOU dengan desa seluruh Kabupaten Gianyar, artinya kita mendapatkan pendampingan dari jaksa, pendampingan, pengawalan, serta bagaimana kita mengelola tata kelola keuangan desa dan meminimalkan kesalahan kepada perangkat desa bagi untuk masyarakat. Nah, sudah barang tentu dengan jaga desa jaksa ini sudah memberikan suatu pendampingan kepada khususnya di desa. Dengan kita mengundang setiap tahunnya setiap desa punya anggaran untuk mengundang khususnya dalam hal aparat penegak hukum, salah satunya dari jaksa yang berikan kepada desa untuk bagaimana kita melaksanakan tata kelola keuangan tidak melanggar hukum. Bagaimana kita melaksanakan keuangan, melaksanakan kegiatan desa tidak terlepas dari hukum. Baik. Nah, kalau di pemerintahan desa sendiri nih Pak, apa sih titik yang paling rawan begitu ya, atau yang paling rentan
khususnya dalam pengelolaan keuangan desa sehingga perlu nih penguatan seperti ini gitu? Kadang-kadang desa itu kadang-kadang kan tidak, tadi disampaikan tidak membaca regulasi. Regulasi. Oh, kadang-kadang kepala desa itu, oh saya mau bikin ini, tetapi regulasinya kan tidak ada. Akhirnya kita nerobos. Nah, itu merupakan kesalahan. Nah, itulah pentingnya kita didampingi. Setiap kegiatan APBD setiap tahunnya, nah, kita kan udah dari regulasi, dari Dinas PMD turunkan regulasi. Nah, itulah kita setarakan. Yang mana boleh, yang mana tidak. Nah, sehingga dalam hal pelaksananya kita butuh pendampingan. Dalam hal tata kelola pelaksanaan kegiatan. Nah, sehingga titik-titik kelemahan kita dalam hal untuk pelaksanaan kegiatannya itu jadinya terkurangi dengan adanya kita selalu berkoordinasi dengan jaksa, koordinasi dengan aparat penegak hukum, sehingga untuk mengurangi kesalahan yang ada di desa. Itulah pentingnya. Saya sangat terima kasih kepada Kejaksaan Agung, Kejati, Kejari Gianyar yang sudah mendampingi kami di desa di seluruh Kabupaten Gianyar sehingga kami merasa nyaman. Nah, sebenarnya dengan adanya sekarang dana desa yang dulunya dibully kita. Dibully kenapa itu, Pak? Ya, kita kan di media sosial itu kan kemarin itu kan kasus-kasus banyak dibully. Kepala desa, dana desa di stop, sedangkan regulasinya kan dengan ada anggaran itu kita kan selalu berdampingan dengan penegak hukum, misalnya kejaksaan. Dengan kita selalu berkoordinasi, secara otomatis mengurangi kesalahan yang terjadi di desa. Oke, berarti program ini sangat bermanfaat sekali khususnya untuk di desa seperti sangat itu ya, Pak ya. Baik, saya ke Pak Bram dulu. Pak Bram, apa sih tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Gianyar dalam melaksanakan program ini? Apakah sebelumnya sempat ada penolakan atau ada yang bilang capek belajar mulu gitu? Siapa tahu ada yang begitu. Ya. Jadi sebenarnya tantangan terbesar yang sering kami hadapi itu adalah seperti tadi disampaikan dari Bapak Ketua Forum Perbekal adalah sering sekali kendala itu adalah pada SDM-nya, yaitu masalah ketidaktahuan adanya regulasi. Nah, negara kita adalah negara berdasarkan negara hukum. Jadi kita memiliki suatu asas yang namanya asas fiksi hukum, atau kalau dalam bahasa Latinnya itu adalah presumptio de jure. Istilahnya adalah apa artinya itu? Segala peraturan perundang-undangan begitu dia sudah diundangkan, maka seluruh orang wajib mengetahui. Sama seperti kalau kita melakukan perbandingan, seseorang yang naik motor, maka secara hukum wajib memiliki SIM atau wajib memiliki helm. Misalkanlah kita bisa berikan perumpamaan, ada orang asing yang datang ke Indonesia, kemudian dia menggunakan kendaraan bermotor, dia tidak menggunakan helm. Kemudian dia ditangkap karena tidak menggunakan helm. Dia berkata, saya tidak tahu ada aturan hukumnya. Nah, itu hal tersebut tidak berlaku. Kenapa? Karena di dalam negara kita sudah ada aturan hukum yang mengatakan bahwa seseorang wajib menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Nah, sama seperti tadi kalau kita umpamakan dalam desa, misalkan ada suatu kesalahan yang sehingga menyebabkan adanya kesalahan pengelolaan dana desa karena alasannya adalah ketidaktahuan itu. Nah, itu tidak bisa diterima. Oleh karena itu, dengan adanya program Garda Desa ini atau Jaga Desa, kita memberikan suatu pemahaman kepada para sumber daya manusia di dalamnya agar apa? Pada saat melakukan pengelolaan dana tersebut, dia tepat sasaran dan tepat segalanya itu. Nah, selain itu juga isu yang menjadi tantangan bagi kami di bidang kejaksaan ini adalah karena kekurangnya ketidaktahuannya masyarakat tentang apa itu peran kejaksaan. Karena kan mereka selama ini kok melihat, wah kejaksaan tugasnya melakukan sidang, melakukan penangkapan, melakukan penyidikan. Padahal secara undang-undang kejaksaan itu kita memiliki wewenang sudah lebih luas lagi. Kita bahkan fokusnya adalah pada pencegahannya, apalagi dalam bidang intelijen itu fokusnya sebelum terjadi suatu masalah kita sudah melakukan antisipasi. Nah, itulah yang ingin kita bangun image-nya. Kita bangun image-nya itu dengan cara apa? Salah satunya adalah peran di dalam Garda Desa itu kita melakukan penyuluhan hukum. Jadi kita memperkenalkan diri kepada masyarakat. Baik itu adalah peran kita sebagai apa dan tentang pengetahuan masyarakat tentang
apa itu hukum. Masyarakat saja kadang-kadang kalau misalkan kita, kan seperti tadi kita sampaikan juga, di dalam Garda Desa ini sering sekali kita menjadi mediator dalam suatu permasalahan yang terjadi di suatu desa itu. Makanya di dalam sekarang setelah diresmikan oleh Bapak Kajati, yaitu Balai Kerta Adiaksa itu, di situ desa itu sebagai wadah apabila adanya permasalahan antar masyarakat. Nah, kemudian nanti kita jaksa masuk di tengah-tengah sebagai penengah. Nah, namun karena seringnya ketidaktahuan masyarakat tentang apa itu jaksa, ada mungkin karena di media kan dicapnya jaksa itu seram sekali, jaksa itu melakukan penangkapan. Nah, kita melakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak. Nah, karena masyarakat ini masih banyak yang belum mengetahui tentang peran kejaksaan, tuh jaksa itu apa, mereka sudah keburu ketakutan. Waduh, ini kenapa? Padahal peran kita di situ adalah sebagai penengah. Kita tidak menginginkan semua itu harus naik ke ranah hukum. Kita pinginnya suatu permasalahan, terutama apabila di desa itu, karena desa ini kan lingkup pemerintahan yang paling awal istilahnya, kita pingin permasalahan itu sampai selesai sampai sana saja. Dan ini tidak lepas dari perannya dari perangkat desa, termasuk dari Perbekel, kepala desa di situ sebagai penengah. Karena saya tahu pengalaman saya sebagai misalkan di narasumber di suatu desa, Perbekel itu dianggap tahu segalanya oleh masyarakatnya. Dia tahu semuanya. Padahal kadang-kadang kan Perbekel juga ada juga yang terbatas dan tidak semua juga dari lulusan hukum. Kadang ada yang lulusan teknik. Tapi kan namanya masyarakat menganggap wah Perbekel ini tahu segalanya. Segala permasalahan akan kita bawakan kepada mereka. Nah, kadang-kadang Perbekel di sini akhirnya meminta tolong ini dari kejaksaan bisa menjadi penengah apabila ada permasalahan, khususnya biasanya masalah hukum. Dan masalah hukum ini beragam, tidak hanya masalah dia itu kita sebutnya pidana umum seperti tadi pencurian, penganiayaan. Kadang-kadang juga permasalahan hukum di dalam desa ini macam-macam, sampai permasalahan pribadi seperti mungkin perceraian, masalah ahli waris, masalah waris berwarisi, kemudian masalah perwalian anak dan macam-macam. Apalagi kalau kita melihat desa di Bali ini kan dia bentuknya ada juga desa adat, di mana desa di Bali ini lebih unik dibandingkan desa-desa di wilayah Indonesia lainnya. Karena desa ini sudah lahir sebelumnya ada negara Indonesia. Jadi peraturan hukum di dalamnya itu sudah melekat di masyarakat. Baik. Itu sih. Bagaimana responnya dari penyuluhan yang sudah dilakukan kepada Perbekel itu? Apakah mereka semua antusias gitu dengan apa yang sudah disampaikan dan mau belajar atau seperti apa? Ya, biasanya kami juga setelah melakukan penyuluhan, terutama biasanya kepada Perbekel, kepada perangkat desa, bahkan di desa itu juga ada namanya paralegal atau para yang bisa melakukan bantuan hukum kepada masyarakat. Biasanya mereka akan antusias istilahnya. Kenapa? Karena itulah negara kita berbasis hukum, tapi kalau kita melihat masyarakat kita kurang pengetahuan tentang hukum kan kita juga jadi sedih istilahnya. Padahal segala perbuatan yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari ini basisnya adalah hukum. Nah, dengan kita memberikan suatu pemahaman, jadi ini yang benar, ini yang tidak, dan itu pun juga kita membawakan suatu topik itu macam-macam, tidak hanya fokus di istilahnya dalam pengelolaan dana desa, kadang-kadang dalam hal penanganan kenakalan remaja, tentang bahaya narkotika, tentang bahaya tentang tindak pidana KDRT. Jadi semua hal yang biasanya sering terjadi dalam permasalahan sehari-hari di wilayah desa itu tersebut. Jadi biasanya memang mereka akan mengharapkan kita itu untuk memberikan pemahaman-pemahaman hukum yang baru istilahnya. Justru senang ya, karena ada yang mau berbagi ilmu pengetahuannya kepada kita, sehingga kita juga jadi nggak salah langkah seperti itu ya. Saya juga penasaran nih, apakah program ini akhirnya sudah berhasil dan indikator berhasilnya tuh apa di lapangan. Tapi sebentar akan kita lanjutkan perbincangan kita di segmen terakhir ya pemirsa. Dan di segmen terakhir ini juga saya akan kembali mengundang dari Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gianyar, Bapak Inyoman Triarta Kurniawan, SHMH, yang akan berbincang bersama saya di sini, bersama juga dengan Bapak Ketua Forum Perbekel Kabupaten Gianyar, Bapak Sukra Suyasa. Jangan kemana-mana dulu ya.
Kita masuk di segmen terakhir di program Sapa Bali Pagi, Saudara. Masih bersama saya Permana Dewi dan juga bersama dengan narasumber yang hadir di studio Kompas TV Dewata. Ada Bapak Nyoman Triyarta Kurniawan SHMH. Beliau merupakan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gianyar. Dan di sebelahnya masih sama seperti segmen sebelumnya, ada Bapak Imade Sukrasuyasa Esos NLP. Beliau merupakan Ketua Forum Perbekal Kabupaten Gianyar. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang kayaknya 1 jam ini nggak cukup ya Pak ya. Kurang sih. Kurang ya, seru ini pembahasan kita dan termasuk mudahlah dimengerti Betul. oleh masyarakat seperti itu ya. Nah, terkait dengan program Jaga Desa, Membangun Desa Sadar Hukum. Sebelumnya sempat kayaknya beberapa bulan kemarin gitu deh, sempat rame soal peresmian Balai Kerta Adiaksa di betul. beberapa kabupaten yang ada di Bali gitu, termasuk di Gianyar salah satunya ya. Nah, apakah program Balai Kerta Adiaksa itu masuk juga ke dalam program Jaga Desa ini, dan seperti apa sih fungsinya atau tugasnya Balai Kerta Adiaksa itu? Mungkin dari Pak Perbekal dulu, Ketua Forum. Kejati Bali mempunyai program Balai Kerta Desa Adiaksa, yang dimana khususnya di Kabupaten Gianyar Pak Kejari sudah melonsing program tersebut. Di setiap desa itu punya tempat dalam hal untuk penyelesaian suatu masalah yang ada di desa. Satu contoh, di desa A punya masalah, biar ada ujung-ujung mereka ke hukum. Artinya mereka melapor ke desa, kita mediasi. Kita mediasi supaya nanti apa-apa masalahnya cukup sampai di desa, jangan sampai kena hukum. Nah, itulah program Balai Kerta Adiaksa ini sangat betul-betul bermanfaat. Nah, dan sudah terbukti Pak Kejari sudah menyelesaikan satu persoalan di Balai Kerta Adiaksa di salah satu desa yang ada di Gianyar. Sudah ke desa kemana saja nih kalau dari Kejari sendiri? Kemarin kalau mungkin saya tambahkan sedikit ya Mbak, terkait dengan Balai Kerta Adiaksa ini salah satu merupakan terobosan ya. Saya bisa bilang ini terobosan yang sangat inovatif dari Pak Kajati, pimpinan kami, karena memang beliau melihat bahwa Bali ini mempunyai suatu kearifan lokal. Jadi kita masyarakat Bali ini sering menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah gitu. Jadi kenapa kalau misalkan ada permasalahan tidak kita selesaikan secara kekeluargaan dulu gitu. Kenapa kita harus melewati jalur melalui aparat penegak hukum seperti itu? Karena apa? Masyarakat itu kadang-kadang tidak tahu dia, karena tidak ada yang memberikan atau tidak ada yang menengahi di situ terkait dengan permasalahannya. Bahkan kadang-kadang ada yang, mohon maaf, di istilahnya memanas-manasi gitulah istilahnya. Jadi sebenarnya permasalahannya sepele, tapi akhirnya besar jadinya sampai ke ranah hukum seperti itu. Nah, itulah tujuan dari Pak Kajati di sini, selain memang sesuai dengan instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023 itu, di mana dalam penyelesaian permasalahan diupayakan dengan menggunakan restoratif justice seperti itu, untuk penyelesaian masalah di luar pengadilan. Jadi gimana caranya kita menyelesaikan permasalahan itu dengan cara kekeluargaan seperti itu. Nah, turunannya dengan adanya inovasi itu, di desa itu kita diwajibkan untuk membuat suatu atau disediakan suatu tempat lah istilahnya, tempat untuk kita bermediasi, kita urun rembuk di situ kalau misalkan ada permasalahan di desa. Nah, kemarin kebetulan kita di Kabupaten Gianyar itu saya sudah menyelesaikan 2 permasalahan terkait dengan masyarakat desa dengan menggunakan Balai Kerta Adiaksa itu sendiri. Jadi kemarin itu memang ada permasalahan di Desa Batuan Kaler terkait dengan penggunaan tanah pekarangan desa. Nah, di situ memang ada miskomunikasi antara yang menduduki tanah PKD dengan klien di desanya gitu, klien dinasnya seperti itu. Nah, akhirnya kita turun ke sana, kita kita rembuk di situ, kita musyawarah, kita cari jalan tengahnya, dan mereka akhirnya sepakat untuk berdamai istilahnya. Dan permasalahan itu sudah selesai sekarang. Terus ada juga kemarin di Desa Pejeng, Pejeng Kangin, itu terkait dengan
masalah waris. Itu kan harusnya kalau permasalahan itu kan antara keluarga ya, kita menyelesaikannya itu. Memang awalnya dari salah satu pihak ingin membawa masalah itu ke ranah hukum untuk menuntut istilahnya itu. Akhirnya saya apresiasi ke Pak Perbekal sih sebenarnya. Memang Pak Perbekalnya yang aktif untuk komunikasi dengan kita untuk minta solusi gimana sih caranya kita menyelesaikan masalahnya ini. Akhirnya saya turun ke sana dengan Pak Perbekal, kita pertemukan antara pihak-pihak tersebut dan kita jelaskan di situ konsekuensi kalau misalkan mereka mau menyelesaikan masalah di ranah hukum, itu prosesnya panjang. Jujur saya katakan itu prosesnya panjang dan ya akan menguras waktu dan tenaga gitu. Selain itu ada materi juga yang akan dikeluarkan seperti itu. Nah makanya akhirnya ya kita upayakan untuk bicara dari hati ke hati lah gitu. Kita di keluarga loh, masa kita sesama keluarga kita berantem kan gitu intinya. Iya. Nah, maaf saya potong ya Pak ya. Nah dari apa yang sudah dilakukan itu sudah terlihat belum ada perubahan perilaku atau budaya dari mungkin tata kelola keuangan desa atau dari permasalahan-permasalahan sebelumnya seperti waris itu dan lain sebagainya. Udah ada perubahan belum? Kalau dari pengalaman saya ya Mbak ya terkait dengan kita sudah turun langsung ke beberapa desa juga terkait dengan pengelolaan keuangan desa, kita melakukan pengecekan terhadap laporan pertanggungjawabannya juga. Memang di Kabupaten Gianyar ini desa-desanya tertib. Saya bilang tertib. Jadi sesuai dengan aturan lah. Mereka sudah melaksanakan itu sesuai dengan aturan. Dan saya juga sering komunikasi dengan Pak Ketua Forum Perbekal juga. Memang beliau sangat aktif gitu untuk berkomunikasi dengan kita, dan kalau misalkan ada masalah-masalah yang ada di desa, pasti desa juga cepat interaktif Mbak sekarang. Apalagi ya kebetulan kemarin kita juga sudah dari Pak Jamintel sendiri sudah melaunching terkait dengan aplikasi untuk monitoring desa. Jadi memang aplikasi itu bertujuan untuk mengetahui apa aja program-program yang ada di desa, dan itu sudah berjalan sekarang. Baik. Jadi memang untuk progres saya di Gianyar ini sudah bagus ya, dan terkait dengan masyarakatnya juga sangat aktif menurut saya untuk meminta pertimbangan ke kita dan bertanya ke kita, itu sudah sangat aktif. Baik, berarti memang dibutuhkan peran aktif juga dari Perbekal dan juga masyarakat gitu ya. Betul. Berkaitan sama program ini. Nggak bisa juga cuma jaksanya aja yang turun ke desa tapi nggak ada respon dari masyarakat. Sinergitas kita bersama. Betul sekali. Nah kalau dari Bapak Ketua Forum nih, dari program ini apa juga ada keterlibatan dari masyarakat atau partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa Pak? Sudah barang tentu kita di desa dengan adanya pengelolaan anggaran desa itu kita transparansi dengan masyarakat. Di sana kan ada lembaga BPD juga, Badan Pemusyawaratan Desa, merupakan mitra bagi kita di pemerintahan desa, sekaligus mereka juga menyampaikan kepada masyarakat bagaimana program yang kita laksanakan. Kita sama-sama mengawasi. Di samping kita kerjasama dengan APH, dengan kejaksaan, kita masyarakat wajib juga, wajib harus mengawasi, karena kan setiap Banjar itu punya usulan sudah disetujui di PPDS tapi nggak dieksekusi, berarti permasalahan. Mereka akan mengawasi juga apa yang mereka usulkan dan sudah dianggarkan dan menunggu eksekusi yang harus dilaksanakan. Baik. Kalau masyarakat mengetahui gitu ya, atau kayak terlintas kayaknya ini ada potensi penyalahgunaan deh. Nah itu bisa melapor kemana dan gimana caranya supaya tidak terjadi konflik lah di sana, karena kan takutnya gitu ya, saya dilaporin nih Coba dari Pak Triarta dulu. Iya, kita biasa sering gitu kalau masyarakat, kadang-kadang masyarakat sekarang kan udah ini ya Mbak ya, udah kritis ya, apalagi dengan adanya media sosial seperti itu. Jadi kadang-kadang lewat media sosial pun mereka sudah bisa sebenarnya. Nah, kalau misalkan masyarakat menemui hal yang seperti itu, kadang-kadang masyarakat juga datang langsung ke kantor kami untuk melakukan pelaporan lah istilahnya, dan kita juga pasti akan tindak lanjuti dengan kita mungkin turun nanti ke lapangan mengecek
apakah terkait dengan laporannya itu benar atau tidak, seperti itu. Untuk kanal pelaporan sih sudah banyak sih sebenarnya Mbak. Sekarang call center kita juga sudah ada, dan kita juga kemarin baru saya sudah membuat ada terobosan juga untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan komunikasi dengan kita. Saya ada membuat inovasi juga terkait dengan pelayanan kita di bidang intelijen. Itu jadi masyarakat tinggal mengakses itu saja gitu. Tinggal klik, udah bisa terkonek dengan kita. Sekarang sudah sangat mudah sekali begitu ya. Jadi kalau masyarakat ada apa-apa juga bisa langsung menghubungi. Nanti tentunya akan dicari faktanya terlebih dahulu ya, tidak asal saja gitu ya. Kalau dari Pak Ketua Forum sendiri, apakah setiap ada masalah aja baru nelpon dari Kejati atau ada berkala gitu, kayak sekali deh kita undang supaya masyarakat lebih awam lagi soal hukum, seperti itu? Ya, kalau kita kan sudah ada MOU dengan Kejaksaan, pasti komunikasi itu selalu. Apalagi kita ikut di grup, grup kepala desa itu kan dari Kejaksaan juga ikut. Nah, juga permasalahan yang desa disampaikan di sana, kalau nggak langsung ke kantor. Sama juga kita pertemuan gimana kita bisa lakukan, mungkin mengundang beliau bersama dengan kepala desa semua, dengan silaturahmi lah gimana informasi yang perlu disampaikan, apa yang harus kita lakukan. Nah, sehingga jaksa itu sekarang masyarakat tuh mengetahui apa sih jaksa turun biar nggak tahu itu dari mana. Kalau dulu kan polisi sahabatnya masyarakat, sekarang jaksa pun berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, artinya jaksa sudah mulai dalam hal ini untuk berada di tengah-tengah kita, dalam hal untuk menyelesaikan masalah hukum. Dan sekarang juga informasinya jadi lebih pasti ya, nggak cuma kita kayak nyari di internet kan bisa jadi juga salah gitu ya. Sekarang sumbernya udah langsung datang gitu ya. Langsung dah permasalahannya beliau yang menyampaikan, seperti yang tadi sampaikan masalah waris. Kalau kami di desa sering masalah perkelahian, masalah rumah tangga, kekerasan rumah tangga itu kompleks sekali ada di desa. Apalagi masalah pencurian, orang warga itu kan gimana kita harus melaporkan. Ya kita mohon kepada yang dicuri ya biar jangan sampai dilaporkan. Nah, di sanalah tugas kita dalam hal untuk mediasi, jangan sampai ke ranah yang berarti dan di sini juga peran dari jaksa ini juga harus netral ya ketika turun ke masyarakat. Betul, gitu ya. Oke, baiklah. Wah, nggak terasa ini karena sudah 1 jam ya program Sapa Bali Pagi ini bersama dengan narasumber yang luar biasa sekali. Mungkin terakhir ya sebelum kita tutup, harapan dari masing-masing, dari Bapak Ketua Forum dan juga dari Pak Nyoman sendiri terhadap keberlanjutan program ini. Mungkin dari Pak Suyasa dulu. Ya, baik. Harapan saya selaku Ketua Forum mewakili teman-teman Perbukaan Sekretariat Gianyar, hubungan dengan kejaksaan dengan jaga desa ini berlanjut sampai kita betul-betul perangkat desa seluruh Gianyar itu merasa nyaman, merasa terdampingi dan menutup kemungkinan mengurangi kesalahan-kesalahan. Nah, itu yang saya harapkan ke depannya, semoga berkelanjutan dengan inovasi-inovasi dari Kejaksaan Kejati Bali, Kejari Gianyar yang akan berpihak pada masyarakat. Nah, secara otomatis kami di masyarakat, Kejaksaan, penegak hukum itu berdampingan dengan masyarakat. Sambutannya sangat positif sekali sangat ya positif di desa sekali, ya, Pak ya. Baik, kalau dari Pak Nyoman sendiri bagaimana harapannya, Pak? Sebelumnya saya mengapresiasi dulu sih ya Mbak ya, terkait dengan program Jaksa Garda Desa di Kabupaten Gianyar ini sangat didukung oleh Dinas PMD dan juga dari Forum Perbekal, dan kita juga sudah sering kumpul sama perbekal di Kabupaten Gianyar dan memang sangat antusias gitu. Jadi besar harapan saya dengan adanya program kita ini bisa memberikan dampak yang signifikan lah kepada mereka, dan agar pendampingan yang kita lakukan ini digunakan dengan baik oleh desa gitu, dimanfaatkan dengan baik gitu. Jadi jangan sungkan untuk bertanya, karena kalau nggak bertanya katanya sesat di jalan kan gitu. Dan jangan takut dengan jaksa gitu loh. Kan jaksa itu sekarang hadir di tengah masyarakat. Kita tidak galak seperti apa yang dipikirkan seperti itu. Dan mudah-mudahan ke depan
dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Gianyar itu bisa lebih lebih tertib lagi, lebih bagus lagi. Untuk sementara sudah bagus menurut saya, mungkin lebih ditingkatkan lagi. Dan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, nanti silahkan disampaikan juga ke kita, tetap kita berkomunikasi dengan baik dan tetap bersinergi. Dan saya juga, walaupun kita sudah ada pengawalan atau pendampingan dari kita kejaksaan, jangan juga itu disalahgunakan oleh desa seperti itu. Jangan menganggap bahwa udah ada kejaksaan nih kita aman, jadi kita bebas ngapain aja gitu. Nggak boleh juga kayak gitu, karena kita mendampingi tetapi tetap dengan aturan yang berlaku gitu. Tetap dalam bekerja ya harus diikuti rule-nya, ikuti aturannya. Jangan, kita nggak boleh sembarangan seperti itu. Berarti balik lagi juga ya, sesuai aturan, kemudian juga kita pelajari aturan itu bersama, sehingga kita tidak salah langkah seperti itu ya. Oke, baiklah, berakhir juga sesi kita pada pagi hari ini di program Sapa Bali Pagi. Terima kasih banyak ya Pak Nyoman sudah berbagi kepada pemirsa di rumah. Pak Nyoman dari Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gianyar, kemudian juga halo Pak Sukra Suyase, terima kasih banyak sudah berbagi kepada pemirsa di rumah, dari Ketua Forum Perbekal Kabupaten Gianyar, serta di segmen-segmen sebelumnya juga ada Bapak Bram Siregar ya, yang merupakan Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Gianyar, serta ada pula Bapak Iwayan Gede Subayasa SOS MM, beliau merupakan Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Gianyar. Semoga informasi yang kita hadirkan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua, untuk kita terapkan di desa kita masing-masing. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata kami ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.